menjelaskan mengenai video pembelajaran terkait materi perintah-perintah pada aplikasi perangkat lunak untuk penggambaran 2 dimensi. Nah, materi ini terdapat di mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dari jurusan DPIB, Desain Permodelan Informasi Bangunan, yang terdapat di Sekolah Menengah Kejuruan. Nah, langsung saja. Di sini materi pertama kita akan mengenal namanya perintah pada AutoCAD. Perintah pada AutoCAD itu terdapat atas 3. Yang pertama yaitu perintah dasar. Yang kedua, perintah modifikasi. Yang ketiga, perintah pendukung. Untuk yang pertama, kita akan tahu apa sih perintah dasar itu. Nah, perintah dasar adalah perintah yang mendasar sebagai patokan utama untuk menggambar. Nah, perintah dasar ini adalah perintah-perintah yang benar-benar sebagai acuan pertama dalam kita menggambar. Nah, ada macam-macam perintah dasar. Yang pertama ada line. Line itu fungsinya untuk membuat objek garis lurus. Yang kedua ada circle. Circle berfungsi untuk membuat objek lingkaran. Sesuai karena di AutoCAD ini bahasanya bahasa Inggris, jadi semua perintah-perintahnya dalam bahasa Inggris. Gitu. Nah, yang ketiga ada arch. Arch ini berfungsi untuk membuat objek setengah lingkaran. Nah, yang keempat ada rectangle. Rectangle ini berfungsi untuk membuat objek segi 4. Yang kelima ada ellipse. Ellipse ini berfungsi untuk membuat objek oval. Nah, penjelasan kedua yaitu perintah modifikasi. Perintah modifikasi adalah perintah yang bertujuan untuk memodifikasi gambar dan garis yang akan kita buat. Nah, macam-macam perintah modifikasi yaitu yang pertama ada fillet. Fillet ini untuk membuat objek bersudut tumpul melengkung. Yang kedua ada chamfer. Chamfer ini untuk membuat objek bersudut lurus. Nah, fillet dan chamfer ini hampir sama. Cuma yang membedakan kalau chamfer itu bersudut lurus, kalau fillet itu berbentuk melengkung. Ada trim. Yang ketiga ada trim. Trim itu digunakan untuk membuat objek yang beririsan atau bertemu dengan objek lain menjadi terpotong. Yang keempat ada offset. Offset untuk membuat objek lingkaran yang konsentris, mempunyai pusat yang sama. Yang kelima ada mirror. Mirror untuk menduplikasikan sesuatu objek secara terbalik seperti cermin. Yang keenam untuk copy, untuk menduplikasi suatu objek. Lalu ada extend. Extend untuk membantu memperluas objek untuk memenuhi ujung tepi. Kalau extend ini contohnya itu kalau misalnya ada garis, misalnya kita mau meneruskan garis, misalnya garisnya itu cuma 50 cm misalnya, kita mau panjangin sampai ujung garis paling bawah misalnya, itu bisa kita pakai extend. Ada namanya join untuk menggabungkan garis. Ada move untuk mengubah lokasi objek. Ada rotate untuk memutar objek. Ada explode untuk memecah komponen dari suatu objek. Ada erase untuk menghapus objek. Ada skala untuk memperbesar atau memperkecil gambar. Nah, penjelasan ketiga yaitu perintah pendukung. Apa sih perintah pendukung? Perintah pendukung bertujuan untuk menambah keterangan pelengkap pada suatu objek atau gambar. Biasanya kalau kita menggambar potongan, denah, itu kan biasanya kita
ada keterangannya. Ini kalau misalnya di denah, ini ruang apa, ruang tamu kah, ruang WC kah, seperti itu. Ini termasuk perintah pendukung. Nah, macam-macam perintah pendukung itu ada 3. Ada dimensi, heads, dan text. Nah, dimensi ini untuk memberi keterangan ukuran pada objek. Yang biasa kita pakai dalam dimensi ini yaitu dimensi linear, dimensi L-link, dimensi radius, dimensi kontinu. Nah, kalau misalnya heads ini untuk mengisi bidang area tertutup. Jadi kalau misalnya areanya nggak tertutup, susah untuk kita meng-heads gitu. Nanti ada informasi di boundary gitu. Kalau misalnya objek kita tidak bisa di-heads. Nah, ada teks untuk memberi teks terhadap bidang yang ingin dijelaskan. Nah, tadi adalah pemaparan terkait perintah-perintah untuk penggambaran 2 dimensi. Ada perintah dasar, perintah modifikasi, dan perintah pendukung. Nah, kita sudah tahu ya fungsi-fungsinya. Nah, sekarang kita akan masuk sesi praktik dalam AutoCAD. Nah, di sini AutoCAD yang saya pakai yaitu AutoCAD 2013. Seperti itu. Yang pertama ada perintah dasar. Yang pertama, kita akan membuat line. Caranya L, enter. Kita klik titiknya. Nah, ini line-nya tidak simetris, kita tinggal klik F8. Terus klik sesuai yang mau kita inginkan garisnya, terus escape untuk mengakhiri perintah. Lalu untuk ikonnya ini, ikonnya bisa dilihat, kita tinggal klik aja, terus klik titik awal, terus kalau misalnya kita mau ada ukurannya, tinggal kita tulis misalnya 500. Ini saya memakai milimeter, tinggal klik aja. Lalu circle, tinggal C, enter, tinggal klik, sudah jadi. Nah, ini untuk ikonnya seperti ini, tinggal klik aja. Terus misalnya kita mau pakai ukuran untuk jari-jarinya, tinggal tulis aja misalnya tulis. Selanjutnya kita akan membuat arch. A, enter, kita klik titik awal, lalu klik ke titik akhir, klik lagi, jadi. Untuk ikonnya yang ini, kita klik, misalnya kita mau pakai ukurannya, tinggal klik aja berapa ukurannya, misal 100 mm, tinggal klik, sudah jadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat elips, tinggal E, L, enter, terus kita klik, kita bawa ke samping kalau ingin mau elipsnya itu vertikal. Kalau misalnya elipsnya mau berbentuk horizontal, kita tinggal klik terus tarik ke atas seperti ini. Nah, untuk ikonnya bisa kita lihat, ini ikonnya.
aja. Kita mau bawa kemana, mau vertikal atau horizontal, tinggal tarik ke atas atau ke samping. Dan kalau mau ketik ukuran bisa ukuran. Selanjutnya ke perintah kedua, yaitu perintah modifikasi. Ini udah ada contohnya. Yang pertama kita akan membuat fillet. Fillet, tinggal klik F, ketik F, enter, terus arahin ke garisnya, klik kanan, terus pilih radius. Kita mau berapa, radiusnya 20, misalnya kita klik garisnya, terus kita klik cursor lagi, sudah jadi. Gampang kan teman-teman? Nah ini polyline ya. Terus untuk ikonnya seperti ini, sama seperti caranya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk objek yang sampingnya ini kita coba ya, radius, terus kita ketik mau berapa, 50 misalnya, kita klik garisnya, kita klik garisnya. Ternyata nggak bisa ya, karena di sini ada tulisan polyline. Memang kalau misalnya bentuknya polyline itu nggak bisa. Kalau seperti sebelahnya ini misah-misah garisnya, kalau polyline tidak bisa. Jadi kita mau bikin convert, caranya ketik CHA, enter. Klik kanan, distance, terus kita tentukan endpointnya, lalu kita mau kasih ukuran berapa, terus kita klik garisnya, jadi. Nah, bisa juga menggunakan icon ya. Nah, iconnya yang ini, klik aja, terus kita klik kanan lagi pada garisnya, distance, tentukan endpointnya, kasih ukuran mau berapa, terus tinggal diklik garis, klik garis, sudah jadi. Tadi sudah dijelaskan pada fillet. Kalau polyline nggak bisa ya. Kita coba untuk kasih convert, ternyata nggak bisa karena bentuknya polyline, nyatu, setiap garisnya nyatu. Lanjut kita ke trim, tinggal ketik TR, enter, lalu klik garis batasannya. Karena kita mau hapus garis yang ini, jadi batasannya yaitu garis atas sama garis bawahnya. Kita tinggal klik aja garisnya, terus enter, terus tinggal dihapus yang mau kita hapus. Nah, untuk ikonnya, ini ada ikonnya, sama caranya tinggal klik garisnya, enter, terus kita hapus garisnya, trim. Saya mempunyai cara mudahnya, yaitu tinggal klik TR, lalu enter 2 kali, tinggal dihapus. Jadi kita nggak perlu lagi klik garisnya karena sudah memakai enter 2 kali. Selanjutnya yaitu offset. Caranya itu tinggal klik objeknya, kita klik O, enter, terus tinggal kita klik tengahnya, midpointnya, arahkan ke dalam, misalnya mau berapa, 50,
150. Tinggal kita klik terus geser ke dalam, itu udah bentuk sendiri dengan preset yang sama. Itu kalau mau ganti ukurannya bisa, ini berapa, 10 atau 20. Jadi untuk ikonnya yang ini sama caranya, ketik endpointnya, klik di endpoint, terus arahkannya ke dalam. Kalau mau ke dalam, offsetnya kalau keluar, kalau ke dalam, bisa ukurannya berapa, tinggal diklik, drag ke dalam. Selanjutnya mirror. Kalau mirror caranya tinggal klik objeknya, terus kita tinggal ketik MI, enter. Kita klik di sembarang karena F8-nya nyala, jadi pasti simetris. Klik terus kita naikin misal ke atas, terus klik enter. Jadi kalau misalnya kita mau mirror tapi yang sebelah kirinya hilang gitu, hanya sebelah kanan aja bisa, tinggal klik objeknya MI, enter, klik di mana sembarang, terus klik lagi, terus ketik Y, lalu enter. Jadi sebelah kirinya itu yang aslinya itu hilang, hanya ada hasil mirrornya aja. Nah untuk ikonnya seperti ini, kita klik ikonnya, terus klik sembarang, terus ke atas, jadi selanjutnya copy, tinggal klik, ketik CO, enter, terus tinggal kita geser deh mau kemana, mau seberapa juga bisa, tinggal kita klik aja. Nah untuk ikonnya yang ini, klik objeknya, enter, terus kita tarik kanan ke kiri, ke atas, ke bawah. Selanjutnya extend, caranya ketik EX, enter, kita klik garis tujuannya, terus kita klik garis yang akan mau dipanjangkan seperti ini. Lalu untuk ikonnya ini, nah, sama caranya, klik garis tujuan, terus klik garis yang mau dipanjangkan. Mudah bukan? Terus cara mudahnya tinggal ketik EX terus enter 2 kali, sama seperti trim tadi. Kalau trim menghapus, kalau extend itu memanjangkan, seperti itu. Selanjutnya kita ke join. Nah, join ini tinggal ketik J, enter, terus klik garisnya 1, terus klik garis 2 yang akan mau dihubungkan, langsung dia terjoin. Nah, kalau ini adalah garis yang misah-misah gitu. Kita mau buat kotak ini menjadi garis yang polyline. Kita tinggal klik, kita blok, terus klik J, enter, itu udah otomatis dia polyline sendiri. Nah untuk ikonnya ini ada yang ini, kita blok semuanya, terus enter, langsung dia langsung nyatu semua, langsung ke polyline sendiri. Selanjutnya kita mau move, perintah move, kita klik aja objeknya. Nah ini patokannya, kita mau pindah menjauhi patokannya, klik M, enter, terus kita tinggal pindahkan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Karena ini F8 nya masih nyala, jadi masih simetris ya, masih sejajar. Untuk ikonnya yang ini, klik ikonnya, terus klik objeknya, enter, terus dipindahkan, suka kalian mau pindah kemana. Selanjutnya itu rotate,
rotate ini, ketik RO enter, terus kita tinggal menentukan arah kita mau rotate kayak gimana. Ini F8 nya nyala, jadi dia sejajar rata. Kalau untuk ikonnya yang ini tinggal klik ikonnya, terus klik objeknya, terus kita tinggal tentukan kita mau rotate seperti apa. Bisa juga sesuai derajat, bisa tinggal kita klik aja RO enter atau menggunakan icon, terus tinggal kita klik F8 nya, jangan lupa dimatiin, terus kita mau berapa derajat, misalnya 180 derajat, ketik. Nah jadinya seperti ini. Ini untuk rotate. Lalu kita lanjut ke extrude. Extrude itu kita yang tadinya polyline, kita akan berubah menjadi pecah-pecah garisnya seperti ini, tidak polyline lagi, tidak nyatu lagi. Caranya klik objeknya, terus X enter, nah dia langsung otomatis langsung udah bisa sendiri seperti gambar di sebelahnya, seperti itu. Nah untuk ikonnya yang ini, ikonnya, terus kita tinggal kita blok objeknya, terus kita tinggal klik, langsung otomatis. Selanjutnya kita mau erase, kita mau menghapus. Nah garis ini gimana caranya? Kita tinggal klik aja garisnya yang mau kita hapus, terus tinggal ketik E lalu enter, dia otomatis langsung hilang sendiri. Untuk ikonnya, ini ikonnya, klik garis yang mau dihapus, klik icon, terus klik garis yang mau dihapus, enter. Udah. Selanjutnya kita mau skala itu memperbesar tambah kecil. Kita untuk mau memperbesar, misalnya objek ini kita skalain, klik objeknya, terus ketik SC enter, terus kita mau membesarkan berapa kali lipat, 2 kali lipatnya misalnya seperti ini. Nah terus kita juga bisa menggunakan icon, klik objeknya, terus klik ikonnya, ini ikonnya, terus langsung aja kita mau membesarkan berapa, misalnya 5. Nah ini seperti ini. Ya, lanjut ke 3, yaitu perintah pendukung. Kita akan praktik mengenai perintah pendukung. Nah ini udah ada objeknya. Yang pertama kita akan buat dimensi. Untuk yang pertama itu untuk garis lurus ya. Ini garis lurus, kita memakai dimensi line. Perintahnya yaitu DLI, lalu enter. Kita klik di ujung awal, terus ujung awal garis dan ujung akhir garis yang kita tahu ukurannya, lalu kita tarik, klik aja, terus tarik, nanti udah ada ukurannya. Nah ini ukurannya 1000. Selanjutnya kita mau tahu ukuran yang garis miring, tinggal klik DAL dimension line, terus enter. Kita klik garisnya dari ujung awal sampai ujung akhir, terus kita tarik ke atas. Kita sudah tahu berapa ukuran garisnya. Selanjutnya kita mau mengetahui derajatnya nih, ini tuh berapa derajatnya. Kita tinggal klik DAN enter, kita klik garis 1, garis 2, kita langsung tarik aja, kita langsung tahu berapa dia derajat kemiringannya. Kita
kita mau mengganti nih kayaknya ukurannya kegedean gitu, kebesaran, atau mengganti apanya, kita tinggal dim style, enter, terus modify, terus kita klik text, terus kita ganti menjadi 20. Terus simbolnya juga misalnya mau kita ganti, klik simbolnya yang tadinya architectural tick, kita ganti jadi close fill. Nah, tinggal klik aja, langsung oke. Terus jangan lupa set current, terus close. Nah, otomatis dia langsung berubah sendiri. Kalau di set current pasti langsung berubah sendiri yang udah kita dimensiin. Kalau tidak di set current itu tidak akan mengubah. Selanjutnya ke teks, kita akan membuat teks. Nah, ini udah ada objeknya. Misalnya kita mau bikin, kita mau beri nama, tinggal ketik T, enter. Terus misalnya kita mau namain apa, atap ya misalnya, atap kita tulis, kita ketik, terus ukurannya kita ganti berapa, misalnya 20. Terus langsung aja nih oke. Wah, tidak berubah ya. Jadi kita klik 2 kali pada teksnya. Ini kita harus blok dulu, baru kita ganti ukurannya. Lalu oke. Ini bisa kita pindahkan juga, kita move yang udah kita pelajari di perintah modifikasi. Kita juga bisa untuk mengganti fontnya. Tinggal klik 2 kali, terus carilah fontnya mau apa, terus layarnya mau kita ganti juga bisa. Semua kita tebelin, kita miringin, tapi jangan lupa di blok dulu. Mau ditebelin, miringin, atau dicoret, tinggal ganti oke. Selanjutnya kita mau heads. Caranya gampang banget, tinggal ketik H lalu enter. Nah, di sini di pattern kita klik yang titik 3. Nah, di sini banyak nih pilihannya. Misalnya kita mau heads batu kali ya, kita pakai gravel, oke. Terus jangan lupa add pick point. Nah, ini kalau langsung oke. Ini kenapa fungsinya polyline, jadi mudah untuk mengheads. Selanjutnya kita ketik H, enter, ketik titik 3. Nah, kita mau ganti ya pakai yang ANSI Nah, ANSI 31 ini kan miring ya. Oke, nanti kita menjadikan dia lurus. Caranya kita mainin di angelnya, misalnya 90, add pick point, dia masih miring. Kita ubah lagi angelnya, misalnya 45. Kita preview dulu. Wah, dia sudah lurus ternyata. Lalu tinggal di oke. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi. Tadi kita sudah mendengarkan materi teorinya, terus kita sudah praktik juga dengan AutoCAD 2013 dari perintah-perintah yang sudah dijelaskan di teori. Selanjutnya kita akan evaluasi. Evaluasi ini bentuknya pilihan ganda, ada 5 soal. Jadi teman-teman nanti waktunya itu 20 detik, jadi teman-teman kalau bisa langsung kunci jawabannya sebelum waktunya habis. Langsung saja ya, kita mulai evaluasi soal pertama.
ada tugas tambahan buat teman-teman, evaluasi mengenai teori yang telah disampaikan. Kalau tugas ini adalah evaluasi untuk teman-teman coba di rumah. Nah, ini tugasnya buatlah seperti gambar di samping satuan memakai milimeter, gunakan perintah yang sudah dijelaskan. Nah, untuk tugasnya, ini ada 3 kotak ya. Tadi kan sudah dijelasin, ada copy, offset, dimensi, heads. Nah, ini semua aku pakai di sini di tugas ini. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat, juga praktek yang tadi disampaikan bisa dipraktekkan juga untuk membuat, ini masih dasar ya, karena di dunia teknik sipil nih nanti lebih ribet lagi untuk menggambarnya gitu. Jadi mencobalah untuk menggambar denah, potongan, tampak depan, tampak samping dari perintah-perintah yang sudah dijelaskan tadi. Perintah-perintah ini perintah-perintah dasar semua. Jadi teman-teman kalau bisa coba di rumah, terus mencoba sampai bisa.